Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Apakah sehat di hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua, Bapak termasuk kalian juga adalah sebagian dari orang-orang yang Allah cintai dan Allah lindungi, terutama diberikan kesehatan lahir maupun batin. Baik, pada bahasan kedua di bab ini adalah kita akan membahas tentang al-asma dan al-husna. Al-asma diambil dari kata ismun, artinya nama, sedangkan al-husna adalah baik. Berarti secara menyeluruh kita tentu paham bahwa yang dinamakan asmaul husna atau al-asma al-husna adalah nama-nama baik bagi Allah atau nama-nama indah untuk Allah. Asmaul Husna atau juga dikenal sebagai nama-nama baik Allah merupakan bentuk perwujudan keindahan, keagungan serta kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Asmaul Husna memiliki jumlah 99 nama yang masing-masing memiliki arti dan makna yang baik. Namun tentu pada pertemuan kali ini Bapak tidak akan membahas 99 namanya. Namun ada 5 nama Asmaul Husna dari Allah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Al-Alim. Yang mana Al-Alim memiliki arti maha mengetahui. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu dengan sempurna. Baik yang tampak maupun tersembunyi. Yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah memiliki pengetahuan yang tidak terbatas dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Kemudian cara meneladani Al-Alim adalah tentu sebagai pelajar kalian harus rajin belajar dan mencari ilmu. Perilakunya selalu berusaha untuk menambah pengetahuan dan wawasan melalui berbagai cara. Seperti membaca buku, mengikuti seminar, atau berdiskusi dengan orang lain. Kemudian yang kedua contohnya adalah membaca Al-Quran dan hadis serta buku-buku literatur lainnya yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang agama dan ilmu pengetahuan. Dan tentu saja cara mendalami Al-Alim ini adalah berbagi pengetahuan. Pertama, perilaku membagikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain dengan cara yang bijaksana dengan penuh keikhlasan. Sabda baginda Rasulullah SAW, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah ilmu itu meskipun hanya satu ayat. Contohnya tentu kalau Bapak adalah mengajar kepada kalian di sekolah, kalau misalkan para ustadz memberikan ceramah atau para penulis biasanya menulis artikel yang bermanfaat bagi masyarakat. Itulah berbagi pengetahuan. Kemudian cara meneladani Al-Alim adalah tentu efeknya atau imbasnya adalah dengan rendah hati, berperilaku tentu tetap rendah hati meskipun memiliki banyak pengetahuan dan selalu terbuka untuk belajar dari orang lain. Karena bila kita sudah merasa pintar bahwa kita bisa dijadikan seperti Fir'aun yang sombong itu. Contohnya tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki dan selalu siap menerima kritik dan saran untuk perbaikan diri. Menggunakan ilmu untuk kebaikan, satu perilaku menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk berbuat kebaikan dan membantu orang lain. Contoh, menggunakan ilmu kedokteran untuk menyembuhkan orang sakit atau ilmu teknologi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Kemudian, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir yang memiliki makna yang berarti maha waspada atau maha mengenali. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu yang dengan teliti baik di masa kini atau masa yang akan datang. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mungkin kita mengenal CCTV ya, sehingga bisa mengetahui akan kejadian, Allah sudah menjadi CCTV yang sangat ya fenomena dan sangat luar biasa karena bisa merekam dan juga mengetahui perilaku makhluknya termasuk kita. Kemudian tentu saja cara meneladaninya Al-Khabir adalah teliti dan waspada. Perilaku ini bagi kalian adalah selalu berhati-hati dan teliti dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Contoh, memeriksa pekerjaan dengan cermat
sebelum menyerahkannya dan selalu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sudah dipertimbangkan dengan matang atau dengan baik. Kemudian introspeksi dirinya, perilaku selalu melakukan introspeksi diri untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas diri. Contohnya, merenungkan setiap tindakan yang telah dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian, cara meneladani al-khabir adalah satu, menghargai rahasia orang lain, menjaganya. Perilakunya harus kita jaga rahasia orang lain, jangan disebarluaskan. Terlebih memfitnah ya. Nah, kemudian menggunakan pengetahuan untuk kebaikan juga. Ini juga harus kita bisa membantu dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab sabda baginda Rasulullah SAW, ya, khairun nas anfa'uhum binnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalian sebagai siswa bermanfaat nih, ya, mempunyai tenaga dan pikiran membantu orang tua, bantulah orang tua, ya. Itu bagian daripada meneladani sifat al-khabir. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sami'. As-sami' memiliki makna maha mendengar. Itu artinya Allah maha mendengar segala sesuatu, baik yang diucapkan ya dengan keras maupun disembunyikan dalam hati kita. Ya, oleh karena itu meneladani sifat as-sami, tentu kita harus menjaga lisan kita, berperilaku menghindari ucapan yang tidak baik seperti menghina, berbohong atau bergosip. Atau mungkin sekarang kita mengenalnya dengan bullying, ya. Ingat kata baginda Rasul, kalau kita berasa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah bicara yang baik-baik. Atau kalau tidak bisa bicara dengan baik, maka kita harus tidak usah bicara, alias diam saja, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita untuk melalui sifat as-sami adalah berdoa dan memohon hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah, ya. Perilakunya tentu sebagai siswa kita harus, selain kita berusaha kemudian belajar, kita pun harus berdoa. Ya, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat ya bagi nusa, bangsa, negara maupun agama serta tentunya kedua orang tua kalian. Nah, sifat yang keempat adalah al-basir, di mana al-basir ini memiliki arti maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat segala sesuatu baik yang tampak maupun tersembunyi, yang besar maupun yang kecil. Penglihatan Allah tidak terbatas oleh uang dan waktu, ya, atau tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Demikian untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan sekaligus bisa mengimplementasikannya ya di dalam pembelajaran keseharian kita, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kalian sehingga kalian akan senantiasa berhati-hati karena Allah maha melihat atas segala sesuatu yang kita perbuat ya, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kita. Cara meneladaninya tentu saja dengan basir adalah berhati-hati, berperilaku ya, kemudian menggunakan indera penglihatan untuk kebaikan. Jangan digunakan terlebih sekarang ya gadget yang sangat mudah dan gampang untuk kita buka, ada game online, ada pinjol ya, kemudian ada lain-lain lainnya, itu harus kita jaga. Jangan sampai mata kita ini akan disalahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Bisa difahami? Fahimtum semuanya? Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang akan senantiasa mengamalkan Asmaul Husna atau nama-nama baik sehingga selamat dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga kalian paham dan semoga ilmu kalian bisa bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.